warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, perkenalkan nama saya Bella Sapira dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Angkatan 25 Jabatan Peranata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Dan kali ini saya akan memaparkan kesimpulan terkait beberapa isu yang dijabarkan oleh masing-masing kelompok. Saya mendapatkan banyak pelajaran penting yang bisa menjadi refleksi kita bersama, terutama dalam peran kita sebagai ASN di era digital saat ini. Untuk isu yang akan saya bahas terkait isu dari kelompok kami sendiri, yaitu ancaman etika digital dan integritas atau AI atau otomasi. Jadi, dapat saya simpulkan dari paparan tadi bahwa bertujuan agar perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI menuntut ASN untuk menjadi smart ASN yang tidak hanya cakap secara digital, tetapi juga memiliki integritas dan etika tinggi dalam penggunaannya. Tantangan utama muncul dari potensi penyalahgunaan teknologi, seperti manipulasi data, pelanggaran privasi, penyebaran hoaks, hingga ketergantungan pada sistem otomasi yang dapat menggeser nilai kemanusiaan dan tanggung jawab, menimbulkan kekhawatiran bahwa pekerjaan rutin ASN akan digantikan, sehingga menuntut perubahan peran menjadi lebih strategis. Selain itu, digitalisasi juga membuka peluang baru untuk pelanggaran etika digital seperti manipulasi data dan plagiarisme. Ancaman terhadap smart ASN. Nah, jika ASN tidak meningkatkan kemampuan dan tidak menunjukkan tinggi etika digitalnya tersebut, mereka akan menjadi tergantikan oleh teknologi tersebut atau kehilangan integritas profesional di era serba digital ini. Jika isu ini tidak ditangani, kepercayaan publik terhadap ASN dapat menurun. Birokrasi kehilangan kredibilitas, serba muncul ketimbangan antara ASN yang adaptif digital dan yang tertinggal. Oleh karena itu, penguatan etika digital, literasi AI, dan komitmen integritas menjadi kunci agar ASN mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, transparan, dan tetap berorientasi pada pelayanan publik yang berkeadilan dan beretika. Terus untuk isu yang kedua, ini ada isu peretasan untuk promosi judul. Nah, setelah saya menyimak paparan tentang peretasan untuk promosi judi online, saya menilai bahwa isu ini tidak hanya berkaitan dengan kejahatan siber, tetapi juga menjadi tantangan bagi ASN dalam menjaga etika dan integritas digital. Tindakan peretasan yang merusak sistem, apalagi situs pemerintah, dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap profesionalisme ASN. Oleh karena itu, ASN perlu memiliki kesadaran tinggi terhadap keamanan data, memperkuat literasi digital, serta menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan berintegritas. Judol dan pinjol ilegal bukan sekedar kejahatan digital, tetapi ancaman sistematik terhadap tata kelola pemerintah yang berisi efektif dan berintegritas. Pemerintah harus memperkuat pengawasan internal, literasi digital ASN, dan koordinasi lintas lembaga agar generasi aparatur tidak menjadi korban dari jebakan dunia digital ini yang sangat marak semakin hari semakin ke depan. Nah, untuk isu ketiga, usai menyimak paparan tadi tentang ancaman terhadap keamanan data pribadi ASN di sistem digital pemerintah. Nah, saya menilai bahwa persoalan ini sangat krusial. Transformasi digital pemerintah telah membawa banyak kemudahan, mulai dari layanan kepegawaian berbasis online hingga sistem e-office. Ancaman utama adalah kebocoran data pribadi ASN pada sistem digital pemerintah, seperti aplikasi kinerja,
MyASN, dan sistem kepegawaian daerah. Data yang bocor bisa meliputi NIP, alamat, gaji, hingga riwayat jabatan yang dapat disalahgunakan untuk penipuan atau pemalsuan dokumen. Namun, di balik kemajuan ini, muncul ancaman serius berupa kebocoran data pribadi ASN akibat lemahnya sistem keamanan siber dan rendahnya literasi digital pegawai. Karena itu, menurut saya, perlindungan data pribadi harus menjadi fokus utama dalam transformasi digital pemerintah. ASN perlu lebih berhati-hati dan memahami pentingnya menjaga kerahasiaan informasi, sementara instansi wajib memastikan sistem keamanannya terus diperkuat. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap kinerja ASN dan layanan digital pemerintah dapat terpelihara. Kasus yang keempat itu ancaman digitalisasi pemerintah ditinjau dari 4 pilar literasi digital dengan kasus perbedaan data BNPB dan Basarnas. Setelah melihat paparan mengenai ancaman tersebut tentang ambruknya Ponpes Al-Ghazoni di Sidoarjo di Jawa Timur, saya menilai bahwa isu itu menunjukkan pentingnya penerapan literasi digital secara menyeluruh dalam tata kelola pemerintah. Ketidaksinkronan data dapat menimbulkan kebingungan publik dan menurunkan kepercayaan terhadap lembaga pemerintah, terutama Basarnas. Terjadi perbedaan antara jumlah korban tewas antara BNPB dan Basarnas. Fenomena ini mencerminkan salah satu tantangan dan ancaman dalam era digital pemerintah, yaitu ketidaksinkronan data akibat yang pertama, sistem pelaporan digital yang belum terintegrasi. Yang kedua, perbedaan sumber data dan metode input. Yang ketiga, kurangnya koordinasi dan pemahaman digital antara instansi tersebut. Dari sudut pandang 4 pilar literasi digital, hal ini menuntut peningkatan kecapakan digital dalam pengelola dan integrasi data, penerapan keamanan digital untuk mencegah manipulasi atau kehilangan informasi, penguatan etika digital agar setiap instansi bertanggung jawab dalam validasi data, serta membangun budaya digital yang mendorong kolaborasi dan transparansi antara lembaga. Dengan penguatan keempat aspek tersebut, ASN diharapkan mampu menjaga akurasi data dan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses digitalisasi pemerintah. Kasus ini perbedaan data antara BNPB dan Basarnas mencerminkan bahwa ancaman digitalisasi pemerintah tidak hanya soal serangan siber, tetapi juga soal integrasi, etika, dan kecakapan digital aparaturnya. 4 pilar literasi digital, etika, budaya, keamanan, dan kecakapan digital harus diperkuat agar digitalisasi pemerintah tidak menimbulkan kebingungan publik, melainkan justru meningkatkan kecepatan, akurasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja ASN. Sekian dari saya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family. Afiknam Jagat Samagram.